Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa dini wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, para bapak anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Makin sini kita orang saling untuk mengingatkan kehidupan di dunia ini, kita ini sementara. Kalau kita menghayati, merenungi kehidupan di dunia ini, semuanya sudah tidak ada yang abadi. Kenapa yang disebutkan sudah tidak ada yang abadi? Cuman Allah lah yang abadi. Cuman Allah yang mengetahui, sebenarnya cuman Allah lah yang berkuasa di seluruh alam zakat ini. Sebelum kita para saudara anu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi tentang yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebelum kita menghadapi seperti siapapun orang yang bernyawa atau makhluk yang bernyawa akan merasakan maut, sebelum kita maut menghadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama para bapak anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala untuk kita persiapan kepada Allah kembali. Karena buat apa kita hidup di dunia kalau kita melupakan, melalaikan untuk dibekaleun nanti kita pulang kepada Allah. Idza ja'a ajallahu pada yashta khairona sa'ata wa ala yastagdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahuluinya. Nah, maka di sini walaupun kita sedang keadaan apapun, kita melupakan apapun, keindahan apapun di dunia, kematian tidak ada yang mengetahui. Walaupun kita misalkan sedang keadaan bahagia, kita kalau secara bahasa Sunda nama tawar menawar itu tidak bisa. Kalau sudah datangnya menghampiri kita, yaitu ismasita fa innaka maitun, nu bakal menghampiri kita. Kita ini masih hidup, bukan belum menjadi mayit, yaitu mayit itu disebut di nuetama mayit gitunya. Kalau mayit itu akan kembali kepada Allah. Wa tajawwadu fa inna khairul jadi takwa, berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, kita untuk sama-sama kita untuk membenahi diri, yaitu untuk mencari kebekalan satu-satunya jalan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita ini dipermudahkan tentang urusan-urusan kematian atau urusan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak nanti apabila kita persiapan bekal takwa. Yata bahu mayita salasun yaraji'u isnaini wa yabqa wahidun yatabahu ahlahu wa malahu wa ma'amalahu fayarji'u ahlahu wa malahu wa yabqa amalahu. Tidak perkara yang akan jadi, ada tiga perkara yang akan mengikuti mayat, yang dua akan kembali dan yang satu tetap mengikutinya, yaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. Maka keluarganya dan hartanya kembali dan yang tetap mengikuti adalah amalnya. Nah, tetap mungkin bila mana orang persiapan begitu kita punya amal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan dipertanggungjawabkannya itu satu-satunya amal takwa kita.
Jadi untuk menghadapi persiapan maut itu harus dipersiapkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hayatud dunya illa ta'ammur. Nah, dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, jadi orang boleh sampai katipu daya ku kesenangan hidup di dunia, karena hidup di dunia ini cuma sementara. Tadi dijelaskan yaitu kesenangan, harta, kemewahan, semuanya itu cuma penipuan belakang. Tapi bagaimana cara kita kan memerlukan, ya benar, karena manusia makhluk hidup untuk memerlukan bahasa Sunda yaitu si puji, tapi carilah yang anu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kalau kitanya hati-hati untuk mencari keridhaan Allah, mencari fardu kifayah atau mencari dunia yang halal dan barokah, itu akan bisa menolong kita di akhirat kelak nanti kalau kitanya hati-hati untuk membawa yaitu mencari fardu kifayah, karena setiap di dunia itu akan dipertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Nah, seperti itu ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hitung-hitunglah, nilailah orang sebelum diperhitungkan ke Allah Subhanahu wa taala, apakah orang sudah cukup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita selalu menghitung-hitungkan harta yang kita di dunia itu, yakin kata Allah Subhanahu wa taala semua itu akan mempertanggungjawabkan kita semua. Maka hitunglah sebelum diperhitungkan ke Allah. Jadi janganlah menghitung-hitung harta, jadi harus menghitungkan bagaimana harta kita supaya tidak meminta imbalan, ke bahasa Sunda nama imbalan ke di akhirat kelak nanti. Jadi carilah harta anu diridhoi Allah, walaupun paribasana 50 perak 100 perak, kalau Allah meridhoi jalan anu diridhoi Allah, yakin itu akan bisa menolong kita. Seperti sedekah apabila kita punya uang lebih, seperti sedekah, seperti itulah yang disebutkan yang akan menolong kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma lihat. Nah, di situ Allah berkata, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, setiap diri hendak memperhatikan. Jadi orang perbuatan orang ke isu kumaha langkah orang supaya langkah orang ini yaitu mengingat kita di dunia tidak langgeng atau tidak akan abadi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, ini ayat ini menekankan atau memberikan peringatan, mengingatkan jangan terlanjur hidup di dunia untuk kesenangan, kembali kepada Allah supaya kita sadar dengan apa yang kehidupan di dunia ini semuanya itu cuma penipuan, bukan untuk mencari kelanggengan. Nah, maka ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun itu ya eta ayat yaitu memberikan peringatan, karena hidup di dunia ini coba kita hayati, renungi, semakin sini hari semakin hari, misalkan ya minggu nepi ka minggu, bulan nepi ka bulan, tahun nepi ka, tidak terasakan usia kita makin sini makin tua, makin mendekati akhir-akhir masa kehidupan kita. Nah, masa akhir-akhir kehidupan kita itu coba para bapak bayangkan, kita semua di dunia semua ini akan tadina muda. Nah, tidak terasa kita umur kita secara syariat itu ya nambah, secara hakikat murah. Nah, maka ayat ini memperingatkan kepada kita ini supaya kita ini sadar, yaitu untuk pekerjaan buat besok itu apa ya, kita harus mengingat mati supaya kita ini tidak terlanjur kesenangan di dunia, tidak terlanjur kesenangan penipuan duniawi. Mudah-mudahan atau orang masih aya dina perlindungan Allah, mudah-mudahan orang masih aya dina peringatan Allah, yaitu untuk mengenal untuk kita mau sadar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang sing aya dina keimanan, ketakwaan, sing aya dina perlindungan Allah,
Nah, mudah-mudahan si aya dina keimanan katakuan urang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun sakitu nu tiasa kusim kuring didugikeun, mudah-mudahan sing aya barokah jeung faedah jeung manfaat. Nah, pilih apabila ada kesalahan, pilih apabila ada kekurangan, namanya juga manusia, mohon maaf lahir dan batinnya. Barokah khususna atuh kasim kuring umumna ka para jemaah nu aya di Masjid Al Darul Hikmah ieu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfirullah li wa sairi lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirullah innahu huwa ghafurur rahim. Walhamdulillah.